Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era Nabi Nuh alaihi salam, populasi manusia sudah mengalami peningkatan signifikan, dan perilaku mereka menjadi semakin beragam, dengan sebagian yang mengikuti jalan kebajikan dan sebagian lainnya terjerumus dalam tindakan yang tidak benar. Sebagai tanggapan atas situasi ini, Tuhan mengutus Nabi Nuh untuk memanggil dan mengajak umatnya agar mereka mempercayai keyakinan tauhid dan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dalam rentang usia Nabi Nuh yang mencapai 950 tahun, ternyata tak banyak yang menerima dakwah beliau. Jumlahnya diperkirakan hanya sekitar 70 orang. Angka ini didapat dari berbagai keterangan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta keterangan Al-Quran yang menyebutkan jumlah kaumnya yang menerima dakwah Nabi Nuh hanya sedikit, dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surah Hud. Ketika banjir besar terjadi yang menenggelamkan seluruh kaumnya, dan saat Bahtera Nuh mendarat di puncak gunung, mulai saat itu dipercaya sebagai awal dari penyebaran umat manusia dan berkembang biaknya binatang-binatang yang ikut dalam perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh mempunyai 4 orang anak, yakni Kanan, Ham, Sam, dan Yafets. Kanan adalah anak tertua, namun ia tewas diterjang oleh banjir besar, karena tidak mau beriman dengan Nabi Nuh. Dari ketiga anak Nuh, Sam, Ham, dan Yafets, inilah penyebaran umat manusia periode kedua mulai bermigrasi. Oleh karena itu, Nabi Nuh juga disebut sebagai bapa manusia kedua. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Al-Nihayah menerangkan, hierarki nasab setiap umat manusia yang ada di bumi ini, kembali kepada anak-anak Nuh yang 3 orang, yakni Sam, Ham, dan Yafets. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan, Sam adalah moyang orang Arab, Ham adalah moyang Habsah, Ethiopia, Afrika, dan Yafets adalah moyang orang Rum, Romawi, Eropa. Al-Qalakshendi dalam Nihayat Al-Arab fi Marifat Ansab Al-Arab menyebutkan, telah ada kesepakatan di kalangan para ahli nasab, genealogis dan para sejarawan, seluruh manusia saat ini adalah setelah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu selain orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Nabi Nuh membagi bumi kepada ketiga anaknya. Setelah kondisi normal dari banjir, Nabi Nuh sudah menetap di bumi. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk mengubur jasad Nabi Adam dan Siti Hawa serta mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Semua perintah itu dilaksanakan Nabi Nuh. Selanjutnya, beliau terus-menerus berusaha memakmurkan bumi agar keadaannya kembali seperti semula. Sebagaimana keadaan sebelum banjir besar, Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa, setelah terjadinya banjir besar, Nabi Nuh bertahan hidup selama 200 tahun. Dan setelah keluar dari Bahtera, dia melaksanakan ibadah haji. Dia diutus kepada kaumnya ketika berumur 250 tahun dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun sebagaimana dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang agung. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas mengutip Ka'ab al-Ahbar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Pertama kali dia memanggil Sam, si sulung ini pun datang. Ia duduk di hadapan Nabi Nuh, kemudian Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Sam dan berkata, Ya Allah, berkatilah Sam beserta keturunannya, dan jadikanlah di antara keturunannya kenabian dan kerajaan. Belakangan doa Nabi Nuh ini terkabul, keturunan Sam banyak yang menjadi nabi dan orang-orang saleh. Sam mempunyai 5 anak. Pertama, Arfakshad, yang melahirkan banyak nabi dan orang-orang saleh, dan di antara keturunannya adalah orang-orang Arab, Rabiah, dan Mudar, dan kabilah-kabilah Yaman. Kedua, Hashim, yang keturunannya banyak menempati di tanah Yaman yang dikenal dengan Nasanis. Di wajah mereka hanya ada 1 mata, 1 telinga, dan 1 kaki. Ketiga, Huwail, keturunannya adalah orang-orang Amalikah dan Imadiyah. Keempat, Arum, keturunannya adalah kabilah-kabilah Ad dan Samud. Kelima adalah Syamaliha, yang tidak memiliki keturunan karena mandul. Ad-Salabi mengatakan bahwa Sam berumur 600 tahun, dia adalah orang yang tidak sabar terhadap kematian. Nuh pernah memohon kepada Allah agar tidak mematikan Sam hingga dia sendiri meminta kematian kepada Tuhannya. Ketika dia telah berusia lanjut dan merasa lemah untuk beraktivitas, dia meminta mati kepada Tuhannya. Setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Sam leluhur kaum Negro. Selanjutnya Nabi Nuh memanggil Ham.
Tidak seperti Sam, anak kedua ini tidak menyambut panggilan ayahnya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuk dalam doanya, "Ya Allah, buatlah anak cucunya menjadi terhina dan hitamkanlah paras mereka. Jadikanlah mereka sebagai budak dan pelayan bagi keturunan Sam." Menurut sebuah riwayat, Ham mempunyai seorang anak yang bernama Misraim. Dia mendengar doa kakeknya itu, dia pun mendatangi Nabi Nuh, "Wahai kakek, aku penuhi panggilanmu, sebab ayahku tidak memenuhinya." Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di badan Misraim dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana engkau telah mengabulkan doaku, maka berkatilah anak ini beserta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkati yang merupakan induk negeri dan tempat hiruk pikuknya para hamba, yang sungainya merupakan sungai terunggul, dan pada masa berikutnya, Misraim menetap di Mesir, tempat yang ditinggalinya diberi nama dengan namanya dan di antara keturunannya adalah suku Kipti." Rupanya, ketika Nabi Nuh memanggil Ham, pada malam itu dia bersenggama dengan istrinya, kemudian istrinya melahirkan dua anak, laki-laki dan perempuan. Ham melihat kedua anaknya berkulit hitam, dia mengingkari keduanya sebagai anaknya seraya berkata, "Kedua anak ini bukan keturunanku." Istrinya berkata, "Keduanya benar-benar darah dagingmu. Akan tetapi, kita terkena kutukan bapamu, Nuh." Akhirnya, Ham meninggalkan istrinya beserta kedua anaknya. Lantas dia kabur karena merasa malu kepada orang-orang. Ketika kedua anak itu menginjak dewasa, mereka pergi untuk mencari jejak bapa mereka, Ham. Keduanya sampai ke sebuah kampung yang dekat dengan sungai Nil, kemudian pemuda hitam tersebut menggauli saudara perempuannya, lalu si perempuan itu mengandung dan melahirkan anaknya, laki-laki dan perempuan yang berkulit hitam. Pada akhirnya, dua bersaudara itu menikah dan melahirkan keturunan mereka berdua semuanya berkulit hitam hingga sekarang. Al-Kisai mengatakan bahwa kampung yang didiami oleh mereka bernama Naubah. Nuh alaihissalam mengundang Yafits. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafits sebagai makhluk yang terjelek." Keturunannya adalah Yajuj dan Majuj serta orang-orang Turki. Yafits pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana, dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayashi, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Syakalibah dan Romawi, sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki, keturunan Mayashi orang-orang Ajam, keturunan Sanaf adalah Yajuj dan Majuj, dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman, suku yang mendiami negeri Armenia. Yajuj dan Majuj, dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Yajuj dan Majuj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Yajuj dan Majuj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Yajuj dan Majuj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Yajuj dan Majuj adalah keturunan Adam alaihissalam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafits bin Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dikisahkan, Yajuj dan Majuj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Yajuj dan Majuj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Yajuj dan Majuj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil, sipit dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika umur Nabi Nuh telah mencapai batas yang telah dituliskan oleh Allah untuknya, malaikat maut datang kepadanya dan berkata, "Assalamu alaika ya Nabiullah." Nabi Nuh menjawab, "Waalaikumsalam, engkau ini siapa? Engkau telah menggetarkan hatiku dengan ucapan salammu." Malaikat maut menjawab, "Aku adalah malaikat maut, datang kepadamu untuk mencabut ruhmu." Ketika Nabi Nuh mendengar jawaban itu, parasnya berubah dan bibirnya bergetar. Malaikat maut berkata, "Hai Nuh, mengapa engkau gelisah? Apakah engkau belum kenyang dengan dunia, padahal engkau adalah orang yang paling panjang umurnya?" Nabi Nuh menjawab,
Sesungguhnya aku telah menemukan dunia ini hanyalah seperti sebuah rumah yang mempunyai dua pintu. Aku masuk dari pintu yang satu dan aku keluar dari pintu yang lainnya. Kemudian malaikat maut membawakan sebuah gelas untuk Nabi Nuh yang berisikan minuman dari surga. Dia berkata kepada Nabi Nuh, "Minumlah minuman ini agar ketakutanmu mereda." Minuman itu diambilnya, kemudian dia minum. Setelah meminum minuman itu, Nabi Nuh terkulai meninggal.